Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Adila di pembelajaran PKK ya. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Kita buka dulu PPT-nya, yaitu rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Jadi yang pertama, apa sebenarnya pengertian dari desain produk? Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Nah, jadi di sini apa maksud dan tujuan desain produk? Desain produk itu mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi di sini desain produk mempunyai manfaat antara lain menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam membuat produk, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat, mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi prasyarat atau masih perlu perbaikan kembali. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama sebagai identitas atau merek dari suatu produk, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Kemudian untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Yang terakhir, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Selanjutnya, fungsi desain produk. Nah, desain produk di sini mempunyai fungsi yang pertama sebagai identitas dari produk itu sendiri, yang kedua sebagai pelindung produk, dan yang terakhir menambah nilai jual suatu produk. Selanjutnya, kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi kemasan produk. Nah, di sini kemasan produk mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai protektif dari kata-katanya sendiri protektif, jadi dia eh, berkenaan dengan proteksi produk, jadi melindungi produk dari perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Nah, fungsi yang kedua sebagai sarana promosional. Jadi sebagai untuk melindungi, kemasan ini juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Kemudian tujuan dari kemasan produk. Menurut Lau dan Kimber, tujuan dari kemasan produk yaitu yang pertama sebagai physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment or agglomeration, yaitu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, information transmission. Jadi, informasi tentang cara penggunaan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, reducing theft.
yaitu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Yang keenam ada convenience, yaitu fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang ketujuh, marketing, yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli membeli suatu produk. Selanjutnya ada klasifikasi kemasan. Jadi klasifikasi kemasan di sini yang pertama ada berdasarkan frekuensi dari pemakaian. Yang kedua ada berdasarkan struktur sistem kemasan. Yang ketiga ada sifat kekakuan bahan kemasan. Yang keempat ada berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir berdasarkan tingkat kesiapan pemakaian. Jadi di sini klasifikasi ada 5 yang saya sebutkan tadi berdasarkan frekuensi, berdasarkan struktur, sifat kekakuan, bahan kemasan, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang kelima berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Kita bedah satu-satu. Yang pertama yaitu berdasarkan frekuensi dari pemakaian, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable. Di sini kemasan sekali pakai itu yaitu yang biasanya langsung dibuang atau setelah dipakai langsung dibuang. Contohnya seperti daun-daunan, kotak karton lipat minuman sari buah. Jadi yang setelah dipakai langsung dibuang, tidak dapat disimpan kembali. Kemudian yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip. Jadi kemasan yang dapat dipakai berulang kali seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup. Selanjutnya ada kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, semi-disposable. Jadi di sini wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Misalnya botol air mineral di rumah digunakan kembali. Kemudian kaleng susunya anak-anak itu digunakan kembali di rumah sebagai tempatnya gula, tempatnya kopi. Jadi kemasan itu digunakan kembali oleh konsumen sebagai fungsi lain. Kemudian berdasarkan struktur sistem kemas. Yang pertama ada kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Jadi kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, contohnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Jadi kemasannya langsung bersentuhan langsung dengan bahan pangannya. Kemudian kemasan sekunder, yaitu fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Di sini misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng. Kemudian kotak kayu untuk buah-buah yang dibungkus dan sebagainya. Jadi tadi kalau primer itu langsung bersentuhan langsung dengan bahan pangannya, kalau sekunder itu masih melindungi kemasan yang bersentuhan, masih melindungi kemasan primer. Kemudian yang terakhir ada kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan tersier. Jadi kemasan ini digunakan untuk perlindungan selama pengangkutan, misalnya jeruk yang sudah dibungkus, kemudian dimasukkan dalam kardus, kemudian di dalam kotak, dan setelah itu ke peti-peti kemas. Jadi yang pertama itu namanya primer yang langsung bersentuhan, kemudian kalau dibungkus lagi itu namanya kemasan sekunder, kemudian yang melindungi paling terakhir saat pengemasan itu namanya kemasan tersier. Kemudian yang ketiga, sifat kekuatan bahan kemasan. Yang pertama ada kemasan fleksibel, yaitu kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retakan atau patah dan relatif tipis. Contohnya plastik, aluminium, kertas, dan foil. Kemudian yang kedua, kemasan kaku. Kemasan
yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Di sini contohnya kayu, gelas, dan logam. Kemudian ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Jadi kemasan ini memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Contohnya botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Yang kelima, berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Yang pertama ada wadah siap pakai, yaitu wadah atau bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya botol, wadah kaleng. Yang selanjutnya wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap dirakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalnya kaleng dalam bentuk lembaran atau flat dan silinder fleksibel. Wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Nah, di sini ada jenis-jenis kemasan produk. Ada yang pertama kemasan kertas, kemudian kemasan gelas, kemasan logam atau kaleng, kemasan plastik, kemasan komplit atau dari kertas atau plastik. Yang keenam ada edible packaging, yaitu kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. Yang ketujuh, biodegradable packaging, yaitu kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Selanjutnya, merancang kemasan produk. Yang pertama, gimana kita untuk merancang kemasan produk? Yang pertama labelnya harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus memuat kata-kata atau kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Yang kedua, terdapat informasi yang relevan, yaitu nama produk, stempel atau merek dagang, kemudian komposisi bahan baku yang digunakan, neto atau volume bersih, nama produsen, nama distributor, nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan, logo halal, kode produksi, dan waktu kadaluarsa. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Silakan bisa dibuka di link untuk tugasnya. Di sana nanti ada tugas, silakan kalian isi. Semoga dari materi yang singkat ini bisa dipahami kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan.